Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Hiban Rajendra WK dari Fakultas Informatika. Pada video presentasi kali ini, saya akan menjelaskan proyek web yang saya buat bernama Visco, yaitu website untuk memvisualisasikan cara kerja algoritma, khususnya array dan stack. Tujuan dari proyek ini adalah agar algoritma yang biasanya sulit dibayangkan bisa lebih mudah dipahami melalui tampilan visual. Oke, sekarang kita sudah berada di tampilan login websitenya. Pertama kita login dulu menggunakan username dan passwordnya terlebih dahulu. Kita masukkan dulu admin dan password. Nah, dan ini adalah tampilan halaman dashboard Visgo. Di sini terdapat menu untuk memilih algoritma yang ingin dipelajari seperti array dan stack. Dan dashboard ini pengguna bisa langsung masuk ke halaman visualisasi. Nah, sebelum masuk ke visualisasi, kita masuk dulu ke menu array. Nah, pada menu array ini terdapat pengertian mengenai array. Apa sih itu array? Array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama, di mana setiap elemen dapat diakses menggunakan indeks. Contoh array, misal int array 5 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, indeks dimulai dari 0. Adapun operasi array, terdapat operasi seperti tambah elemen, hapus elemen, update elemen, mencari elemen, dan sorting. Kelebihan dan kekurangan array. Kelebihannya, akses cepat menggunakan indeks. Kekurangannya, ukuran tetap fixed size jika menggunakan array statis. Dan di sini ada menu untuk stack. Nah, di sini terdapat pengertian stack. Apa itu stack? Stack adalah struktur data yang menggunakan prinsip LIFO, last in, first out. Artinya elemen yang terakhir dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Contoh stack. Contoh sederhana, tumpukan piring yang terakhir diletakkan di atas akan menjadi piring pertama yang akan diambil. Nah, adapun operasi pada stack, yaitu ada push untuk menambahkan elemen ke puncak stack, ada pop menghapus elemen dari puncak stack, ada pick atau top melihat elemen teratas tanpa menghapus, ada empty fungsinya untuk mengecek apakah stacknya kosong atau tidak. Adapun kelebihan dan kekurangan, kelebihannya operasi masuk atau keluar data sangat cepat, mudah diimplementasikan. Terus kekurangannya tidak bisa ambil elemen secara acak, harus melalui top, dan kapasitas terbatas bila pakai array statis. Kita masuk menu dashboard, dan kita masuk ke menu visualisasi untuk array. Nah, di sini terdapat tombol tambah yang nantinya untuk menambahkan nilai yang kita ingin tambahkan, dan di sini ada tombol untuk hapus, di sini ada tombol untuk menjalankan, dan di sini ada tombol reset dan exit untuk kembali ke dashboard. Nah, di sini terdapat ada 3 algoritma, yaitu linear search, binary search, sama bubble sort. Gimana sih cara kerja linear search? Nah, untuk cara kerja linear search, yaitu dengan cara algoritma akan mengecek data satu persatu dari indeks paling awal, kotak yang awal yang 10 ini, lalu dia akan mencari nilai yang kita inginkan. Misal kita ingin mencari nilai 40, nanti dia bakal muncul di indeks keberapa. Kita contohkan, misal kita mencari nilai 40, kita jalankan, maka dia akan mencari nilai 40. Dan nilai 40 terdapat di indeks ketiga, sini. Nah, untuk array, indeks itu dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, gimana sih cara kerja binary search? Cara kerja binary search berbeda dengan linear search. Binary search bekerja pada data yang sudah terurut. Algoritma ini membagi array menjadi 2 bagian dan membandingkan nilai tengah atau mid. Nilai tengah. Jadi dia ngambil nilai dari tengah ke kiri dan ke kanan. Jadi terus juga nilainya, datanya harus terurut. Kalau nggak terurut, dia nggak bakal bisa. Tuh, contohnya misalkan kita nyari nilai 50. Kita jalankan. Maka binary search bakal ditemukan di sorted indeks keempat. Nah, warna yang tadi tuh, yang warna apa tadi?
Nah, warna kuning dan hijau ini menandakan ujung kiri dan ujung kanan. Dan merah menandakan nilai yang ditemukan. Nah, untuk bubble sort yaitu elemen array akan dibandingkan secara berpasangan. Jika urutannya salah, maka elemen akan ditukar. Proses ini diulang sampai seluruh data berada dalam kondisi terurut dan elemen yang sudah benar akan diberi warna hijau. Oke, kita coba gimana cara kerjanya. Ini kan sudah terurut, kita hapus dulu, kita bikin data baru. Misal kita tambahin di sini 40, tambahin 20, kita tambah 10, kita tambah 30, kita tambah 50, kita tambah 70. Nah, kita coba jalankan ya. Ini kan nilai datanya tidak terurut. Jadi dia nanti bekerja bakal nuker sama datanya. Nah, sekarang nilainya jadi terurut. Nah, seperti itulah cara kerja bubble sort. Oke, selanjutnya kita ke visualisasi untuk stack. Nah, di stack terdapat tampilan untuk push, pop, pick, size, dan reset. Nah, untuk push sendiri, itu fungsinya untuk menambahkan nilai pertama yang dimasukkan. Misal 10. Nah, masukkan lagi misal 20. Dan 30. Begitu seterusnya. Dan kalau untuk pop, itu seperti kayak mengeluarkan datanya. Jadi untuk data yang untuk stack ini, data yang terakhir dimasukkan bakal keluar yang pertama. Datanya bakal hilang. Nah, kalau untuk pick itu untuk mendeteksi berapa elemen yang ada di dalam stack ini. Misalkan 10, 20, 30. Nah, pick itu fungsinya untuk melihat data paling atas. Nah, data yang paling atas adalah 30. Kalau size baru ukuran jumlah elemennya terdapat 3. Dan di sini ada menu reset. Jadi kalau misalkan kita cari size-nya, dia bakal kosong karena nggak ada stack-nya, dan pick-nya juga stack-nya bakal kosong karena nggak ada datanya. Oke, saya rasa cukup segitu saja sih di presentasi dari saya. Dari hasil proyek saya mengenai visualisasi algoritma. Dengan adanya visualisasi ini, saya lebih memahami cara kerja algoritma array dan stack secara bertahap. Dengan visualisasi ini, membantu saya melihat proses algoritma secara nyata, bukan hanya membaca kode atau teori. Dan website Visgo ini dibuat sebagai media pembelajaran algoritma berbasis web. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.